Dikatakan juga Pinangki seorang ibu rumah tangga mempunyai balita. Halo, di Indonesia ini apakah hanya Pinangki yang menjadi ibu rumah tangga dan mempunyai balita? Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, saya akan mengajak Anda untuk sekedar berdiskusi tentang putusan banding dari Pengadilan Tinggi Jakarta terhadap kasus yang menimpa mantan jaksa yang cantik jelita, si perempuan plastik namanya Pinangki Sirna Malasari. Pinangki Sirna Malasari ini membuat sirna atau hilang kewibawaan hukum pada waktu itu. Setidaknya dia dituntut dengan 3 tuntutan pidana. Yang pertama, dia menerima suap sekian ribu dolar gitu. Kemudian ada unsur pencucian uang. Kemudian yang ketiga, permufakatan jahat dengan Joko Chandra. Luar biasa. Aparat penegak hukum, seorang jaksa mengatur masalah yang menyangkut dengan buronan yang cukup sangat legenda, yaitu Joko Chandra. Pinangki Sirna Malasari membuat kita jadi ternyuh. Bagaimana seorang aparat hukum begitu mudah mempermainkan hukum untuk kepentingannya sendiri, memperkaya diri sendiri. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Pada saat dia divonis oleh Pengadilan Tipikor 10 tahun, kita semua bernafas lega. Cukup adil, cukup membuat kita puas. Ada efek jerah bagi penegak hukum yang mempermainkan hukum. Nah, ternyata pada saat dia banding, hukumannya dikorting 6 tahun menjadi hanya 4 tahun penjara. Bagi saya ini luar biasa. Diskon hukuman yang diberikan Pengadilan Tinggi Jakarta ini menurut saya merusak akal sehat kita. Apalagi kalau kita membaca pertimbangan-pertimbangan hukum yang diberikan oleh majelis hakim di Pengadilan Tinggi Jakarta. Dikatakan Pinangki wajib atau layak diberikan korting hukuman 6 tahun menjadi 4 tahun penjara karena sudah mengakui bersalah, sudah minta maaf. Sahabat Indonesia, apakah ini berlaku untuk masyarakat awam gitu? Sudah mengakui bersalah, sudah minta maaf, lalu dikorting hukuman sebanyak itu. Dikatakan juga Pinangki seorang ibu rumah tangga mempunyai balita. Halo, di Indonesia ini apakah hanya Pinangki yang menjadi ibu rumah tangga dan mempunyai balita? Jujur saya agak bingung ya. Akal sehat saya seolah-olah diperdaya dan diperkosa oleh pertimbangan majelis hakim. Ada beberapa keistimewaan yang membuat saya gedek. Jadi salah satu klausulnya dikatakan Pinangki sebagai perempuan layak diberikan keadilan, sehingga hukumannya layak didiskon menjadi 4 tahun penjara. Sahabat Indonesia, jujur, dengan kita tidak boleh seuzon kepada siapapun, saya mencium aroma yang tidak sehat
dengan diskon yang cukup besar yang diterima oleh Pinangki Sirna Malasari. Apalagi pertimbangan-pertimbangan dari majelis hakim sangat tidak masuk akal. Berapa orang perempuan-perempuan yang menjadi korban mafia hukum? Banyak sekali. Saya bisa sebutkan satu persatu kasus-kasusnya. Di Surabaya terjadi, di daerah lain juga terjadi. Saya akan ungkap nanti pada saatnya bagaimana mafia hukum, mafia peradilan ini merajalela dan mengorbankan banyak orang yang tidak bersalah. Nah, ini orang yang jelas-jelas bersalah melecehkan wibawa hukum, melecehkan peradilan, divonis begitu ringan oleh majelis hakim di Pengadilan Tinggi Jakarta. Sahabat Indonesia, majelis hakim mungkin tidak sadar bagaimana kasus Pinangki ini membuat kepercayaan dunia internasional, kepercayaan publik terhadap hukum di Indonesia ini langsung melorot. Bagaimana mungkin seorang buronan terpidana dibantu dengan luar biasa hebat oleh seorang jaksa Pinangki yang cantik jelita karena beberapa kali operasi plastik. Saya tidak akan membahas masalah pribadi jaksa Pinangki yang berapa kali menjadi pelakor, berapa kali operasi plastik. Kita tidak masuk ke ranah infotainment. Tapi saya harus mengatakan dengan sangat serius bahwa ada masalah hukum di negeri ini. Keadilan masyarakat seolah-olah dipaksa untuk menerima sesuatu yang aneh. Nah, ada pertanyaan berikutnya yang saya ingin sampaikan kepada Korps Adiaksa atau Korps Kejaksaan. Ada satu peluang lagi. Ini banding, nah masih ada lagi kasasi ke Mahkamah Agung. Pertanyaan saya, apakah jaksa berani mengajukan kasasi atas putusan dari Pengadilan Tinggi Jakarta ini? Apakah atas nama esprit de corps, kekerabatan antar korps, berani ditutup oleh para tim jaksa untuk mengajukan kasasi? Saya tunggu. Kalau jaksa penuntut umum mempunyai akal sehat dan mempunyai niat baik untuk menegakkan wibawa hukum di negeri ini, pasti mereka akan melakukan kasasi. Ya, sahabat Indonesia, mungkin Anda sama dengan saya. Kita tidak ingin menghukum orang yang tidak bersalah, tapi kita juga ingin menegakkan hukum bagi orang-orang yang jelas-jelas bersalah. Kalau kesalahan yang dilakukan oleh oknum-oknum penegak hukum seperti jaksa Pinangki hanya diberikan hukuman yang super ringan, apa jadinya hukum di Indonesia ini? Kita katanya negara hukum, hukum adalah panglima. Tapi kalau hukum sudah digoreng-goreng, sudah diatur-atur kayak begini, apa jadinya? Apa kata dunia? Ini yang saya inginkan. Saya menginginkan sekali lagi keberanian Korps Kejaksaan untuk melakukan kasasi. Ya, saya berharap, berpikir positif bahwa Jaksa Agung yang baru ini berani menegakkan kewibawaan Korps Kejaksaan untuk melakukan kasasi. Jangan sampai Korps Kejaksaan dinodai oleh orang-orang seperti Pinangki. Sahabat Indonesia, jujur saya prihatin. Sekali lagi saya prihatin. Bagaimana mungkin vonis yang 10 tahun begitu mudah melorot jadi 4 tahun dengan pertimbangan-pertimbangan yang sangat tidak masuk akal dan sangat menggelikan akal sehat kita. Kami rakyat boleh mempertanyakan hal ini.
Kami tidak mencampuri urusan hukum atau peradilan di Indonesia, tapi sebagai rakyat yang membayar pajak untuk menggaji para hakim dan jaksa, berhak mempertanyakan keadilan yang diciptakan oleh yang mulia majelis hakim. Semua majelis hakim di Indonesia, meskipun merupakan profesi yang sangat tinggi, wakil Tuhan di dunia katanya, tapi tidak bebas nilai. Karena apa? Karena kami rakyat wajib dan boleh menyoroti dan mengkritisi apapun keputusan majelis hakim. Mereka tidak bisa seenak sendiri mengkorting hukuman dengan pertimbangan-pertimbangan yang melecehkan akal sehat kita. Ini benar-benar membuat saya marah sebagai seorang intelektual. Sahabat Indonesia, saya akan mengajak Anda untuk berani bersuara, untuk mempertanyakan kewibawaan hukum yang sedang digoyang oleh instansi penegak hukum sendiri. Jangan sampai hukum ini jadi masuk angin di tangan oknum-oknum yang mempermainkan hukum. Saya tidak menuduh ada permainan hukum atau mungkin majelis hakim masuk angin. Saya tidak berani ke arah sana. Saya tidak mohon maaf, saya tidak menuduh. Meskipun aroma tidak sedap ini saya dengar, saya rasakan. Saya masih mempunyai kepercayaan tinggi kepada majelis hakim untuk kembali menegakkan wibawa hukum di Indonesia. Ini bukan masalah Pinangki Sirna Malasari, bukan. Apa yang kami suarakan semata-mata untuk menegakkan hukum di negeri ini, bukan hal yang lain. Baik sahabat Indonesia, demikian himbauan saya, suara hati saya mewakili mungkin jutaan orang di negeri ini yang melihat hukum sedang dipermainkan oleh para penegak hukum sendiri. Saya menghimbau kepada semua aparat hukum, mari bersama kami rakyat jelata ini menegakkan marwah dan kewibawaan hukum, sehingga masih ada kepercayaan tinggi masyarakat kepada aparat penegak hukum. Baik, himbauan saya kepada mantan jaksa Pinangki Sirna Malasari yang sudah dipecat dari kedinasannya dan menurut saya layak gitu ya. Bagaimana dulu dia berdandan seperti sosialita di Jakarta, luar biasa glamor. Sekarang berubah, bermetamorfosis menjadi orang yang pakai jilbab. Mudah-mudahan ini benar-benar mempengaruhi perilaku yang bersangkutan, bukan sekedar aksesoris semata, bukan sekedar pencitraan semata. Tapi lebih penting dari itu, kami menunggu bagaimana Korps Adiaksa Kejaksaan Agung harus melakukan kasasi. Ini harapan kami, Bapak Jaksa Agung. Kami menunggu gebrakan Anda untuk menegakkan hukum di negeri ini. Terima kasih. Kita bertemu lagi dalam Opini Rudy berikutnya. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara. Saya Rudy Eskam.